Mari kita berdoa, saudara-saudara, menyambut pelayanan firman Tuhan. Bapa, kami bersyukur untuk kesempatan mengutarakan isi hati kami lewat nyanyian, pujian, dan doa-doa. Sekarang tiba waktunya, Engkaulah yang menyampaikan isi hatimu kepada kami melalui pemberitaan firman. Biarlah perjumpaan kami, hati dengan Engkau ya Bapa, menciptakan inspirasi baru, kekuatan baru, pengharapan baru, sebagai bekal kami untuk melanjutkan hidup di minggu yang baru ini. Kristus yang bangkit, terpujilah Engkau. Terima kasih, Engkaulah Sang Firman Allah yang sejati. Berfirmanlah pada kami, dan ubahlah hati dan hidup kami dengan kuasa firman-Mu yang menghidupkan itu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa ya Bapa. Amin. Pembacaan Alkitab pada hari ini diambil dari Roma 8 ayat 31 sampai dengan 39. Mari kita bangkit berdiri, saudara-saudara. Dan kita akan bergiliran membaca ayat demi ayat. Saya akan mulai dengan ayat ganjil, dan saudara-saudara ayat genap kita membaca bergilir ganti. Roma 8 ayat 31 sampai dengan 39. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka? Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelih. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang. Atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Yang berbahagia adalah kita yang mendengar firman Allah dan memeliharanya. Haleluya. Silakan duduk, saudara. Saudara-saudara, belakangan ini
santer kabar dari pengadilan di Arizona, yaitu tentang seorang wanita bernama Jodi Arias yang dituduh membunuh pacarnya sendiri dengan keji, yang katanya akibat perlakuan abusif dari pria itu kepadanya. Nah, sejak disidangkan di awal tahun 2013 yang lalu, akhirnya baru saja diputuskan bahwa ia dihukum seumur hidup tanpa kemungkinan menerima pembebasan. Wanita ini, Jodi Arias, mengalami perlawanan dari pengadilan negara Paman Sam ini di 3 aspek. 1, dia digugat, dituntut, dinyatakan bersalah kemudian. 2, dia dihukum, dijatuhi hukuman seumur hidup tanpa kemungkinan dibebaskan. 3, dia dipisahkan, diasingkan dari semua hubungan kasih sayang dengan siapapun. Seumur hidup dia mendekam di dalam penjara, terpisahkan dari siapapun. Digugat, dihukum, dipisahkan. Ibunya sampai mengungkapkan kesedihan mendalam. Tidak sanggup membayangkan kehidupan macam apa yang akan dijalani oleh putrinya itu di seluruh sisa hidupnya. Saudara-saudara, pada kasus dan level yang ekstrim seperti ini, pengadilan di dunia ini, dalam hal ini pengadilan di negeri Amerika Serikat, bisa begitu dahsyat menghabisi kehidupan dan masa depan seseorang. Tetapi sebenarnya, kalau dipikir-pikir, ini juga adalah gambaran yang tepat dari apa yang akan dilakukan pengadilan Tuhan kepada kita manusia berdosa ini. Pertama, jika Allah menggugat kita, pastilah kita kedapatan orang berdosa. Tidak mungkin lari. Kalau Allah menggugat kita, kita akan kedapatan bersalah. We are sinners. Kedua, kita pasti akan menerima hukuman dari Dia sebagai pendosa. Dan hukuman itu jelas, maut, kematian kekal. Upah dosa ialah maut. Dan ketiga, konsekuensi maut adalah untuk selamanya kita dipisahkan dari semua hubungan kasih sayang dengan siapapun, termasuk dengan Allah sendiri. Dipisahkan kekal dari siapapun, termasuk dari Allah sendiri. Dan itulah celaka yang paling dahsyat bagi manusia. Jadi saudara, kita akan mengalami 3 hal. 1, opposition, digugat. 2, condemnation, dijatuhi hukuman. Dan ketiga, separation, dipisahkan, diasingkan, dikucilkan dari semua relasi yang bersifat kasih sayang. Opposition, condemnation, separation. Itulah yang namanya betul-betul neraka.
Tidak heran Tuhan Yesus berkata begini, dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Matius 10 ayat 28. Yang Tuhan dan pengadilan kudusnya dapat lakukan jauh lebih mengerikan daripada apa yang dilakukan pengadilan Amerika Serikat terhadap orang-orang seperti Jodi Arias. Kita akan digugat, dihukum, dan dipisahkan kekal dalam kematian yang bernama maut, neraka. Dengan kata lain, bencana apa yang lebih besar daripada kenyataan bahwa Allah memusuhi atau melawan kita? Oh saudara-saudara, kalau dimusuhi oleh keadaan, kita ini sangat tidak enak. Kalau keadaan sedang tidak bersahabat, kita tidak enak, tidak nyaman. Dimusuhi oleh diri sendiri, membuat kita gelisah terus. Karena diri kita tidak berdamai dengan diri sendiri. Dimusuhi manusia, itu membuat kita sakit. Sakit sekali. Tetapi dimusuhi oleh sebuah negara dengan hukumnya, itu bisa berakibat sangat fatal. Seperti kasus Jodi Arias. Tetapi yang terakhir, dimusuhi Allah. Itu bencana dari segala bencana. Itu induk dari segala bencana. Dimusuhi Allah. Nah, dengan latar belakang pemikiran ini, kita bisa memahami perkataan Paulus dalam bacaan hari ini. Saudara, memang tanpa Kristus, kita ini berada dalam status perseteruan dengan Allah. Perhatikan, tanpa Kristus, kita ini musuh Allah. Tanpa Kristus, kita ini berada dalam perseteruan dengan Allah. Dimusuhi Allah. God is against us. Kita hidup dalam circumstances pengadilan Tuhan. Dia itu hakim sekaligus prosecutor. Sedang kita si tertuduh, terhukum, dan si dia yang diasingkan. Itulah hidup jikalau tanpa Kristus. Dimusuhi Allah. Tapi syukurlah saudara-saudara. Syukurlah. Karena Allah tidak menyayangkan anaknya sendiri. Tetapi menyerahkannya bagi kita semua, kata Paulus. Yaitu Yesus mati menebus dosa kita. Maka terjadilah perubahan besar. Karena Allah tidak menyayangkan anaknya sendiri. Yesus datang menebus dosa Anda dan saya, terjadilah perubahan besar. Circumstancesnya telah berganti secara radikal. Ruang persidangan telah menjadi sebuah rumah. Court menjadi home. Kita yang tadinya si terhukum menjadi anak. Allah yang tadinya hakim sekaligus jaksa penuntut menjadi Bapa. Semuanya direvisi, direkonstruksi, direposisi menjadi baru, bahkan direkreasi, diciptakan baru.
karena Kristus. Dan dalam kondisi baru itu, perhatikan ayat 33 sampai 35. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Sebuah pertanyaan retorika yang harus dijawab. Tidak ada. Tidak ada gugatan. Kedua, siapakah yang akan menghukum mereka? Sama jawabannya, tidak ada. Tidak ada hukuman. Ketiga, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Sekali lagi sama jawabannya, tidak ada. Tidak ada pemisahan. Dengan kata lain, Allah sudah tidak lagi memberlakukan gugatan, penghukuman, dan pengasingan kekal kepada kita yang percaya kepada Yesus yang mati dan bangkit itu. No opposition, no condemnation, no separation anymore. Dan inilah yang namanya keselamatan dalam Kristus. Renungkanlah, saudara. Itulah yang namanya keselamatan. Yang seringkali kita ucapkan dengan ringan itu. Kita ini benar-benar selamat dari induk dari segala bencana yang tadi saya bilang. Yaitu dimusuhi Allah. Ketika God is against us. Saat itulah kita mengalami induk dari semua bencana. Tapi karena Kristus menebus dosa kita, maka induk dari segala bencana itu lewat dari Anda dan saya. No opposition, no condemnation, no separation at all. Allah telah berdamai dengan kita. Dia bukan lagi hakim, melainkan Bapa. What a wonderful grace. God is for us, not against us anymore. Bahasa Yunani dari ayat 31 berbunyi eihotheos huperhemon tiskath hemon. If God is for us, who can be against us? Kata huper yang dalam bahasa Inggris diterjemahkan for. God is for us. Artinya memang amat sangat dalam. For bisa berarti bagi, tapi juga pengertiannya di dalamnya mengandung arti to be in favor of someone or to be in someone's side. Berpihak, memilih untuk berpihak kepada. Maka Lembaga Alkitab Indonesia menerjemahkannya, jika Allah di pihak kita. If God is for us. Saudara-saudara, disinilah letaknya core dari iman Kristen. Allah itu Bapa kita. Dia itu di pihak kita sekarang. Dia tidak lagi memusuhi kita. Allah itu bersama kita. God is with us.
Dan bukan hanya bersama kita, tapi dia juga di pihak kita, membela kita. God is for us. Sebab dia Bapa kita. Bagaimana mungkin dia tidak membela kita? Dan bagaimana mungkin dia tidak di pihak kita? Movie animasi The Lion King punya adegan menarik. Ketika itu Simba, singa muda itu sedang dikepung oleh banyak anjing hutan, hyenas. Namun di saat kritis itu, datanglah singa jantan bapaknya melompat dan segera berada di samping Simba. Lalu mengaum dengan dahsyat. Dan hiena-hiena itu pun pergi berserakan. Oh, itu gambaran yang menarik dari apa yang terjadi pada orang Kristen sebenarnya. Kita ini hidup di tengah dunia di mana ada banyak bahaya hienas. Tetapi Allah itu Bapa yang akan lompat berada di samping kita. Dan dia akan mengaum dengan auman kudus penuh kuasa. Dia Allah yang di pihak kita. Saudara, jika Allah adalah Bapa kita dan di pihak kita, jika Allah di pihak kita, bukan berarti hidup ini tidak ada tantangan. Tidak ada hienas di sekitar. Bukan berarti tidak ada aral melintang. Tetapi kalau Allah di pihak kita dijamin 100%, kita tidak akan menghadapinya sendirian. Dijamin Simba tidak akan bertarung sendirian. Sebab bapaknya ada di sampingnya. Dijamin ancaman dan bahaya terbesar bahkan, yaitu yang namanya penghukuman maut kekal, tidak akan memangsa kita. Itu jaminannya. Maut sudah terserak, dialahkan oleh Kristus. Maut sudah tidak ada lagi. No opposition, no condemnation, no separation. Bahaya yang terbesar sudah diusir. Itu artinya Allah di pihak kita. Jembatan Golden Gate di San Francisco, California, selesai dibangun 1937, saudara-saudara. Memakan biaya sekitar 35 juta US dollar waktu itu. Dilaksanakan dalam 2 tahap. Tahap pertama dilakukan tanpa perlengkapan pengaman. Sehingga para pekerja tidak tenang bekerja. Dan banyak yang mati karena terjatuh. Ada 23 orang pekerja mati waktu mengerjakan Golden Gate. Itu tahap pertama. Tahap kedua dilaksanakan dengan didukung, disokong oleh alat pengaman. Termasuk jala pengaman yang besar dan kuat. A large safety net. Yang walaupun kemudian mengakibatkan biaya membengkak 25%. Tetapi ada alat pengaman. Dan sesudah itu, para pekerja bekerja lebih tenang. Meskipun tetap ada yang jatuh, 10 orang terjatuh. Tapi selamat karena tertampung oleh jala pengaman, safety net itu. Dan tahap kedua pembangunan itu berjalan lebih cepat. Karena bekerja dengan tenang, terjamin keamanannya. Dan
jembatan pun selesai lebih cepat. Kisah Golden Gate Bridge ini sebenarnya merupakan gambaran tepat dari kehidupan manusia. Kehidupan tanpa Kristus ibarat pembangunan tahap pertama. Keselamatan tidak terjamin sama sekali. Semua orang cemas, takut akan maut, dan tidak hidup produktif. Sebab tidak terjamin keselamatan. Hidup tanpa Kristus itu seperti pembangunan Golden Gate tahap pertama. Kehidupan bersama Kristus, kehidupan dengan Kristus, seumpama pembangunan tahap kedua. Bahaya terbesar, yaitu kematian, maut kekal, telah di-backup oleh hadirnya safety net yang sangat kuat dan dapat diandalkan, yaitu kasih karunia Allah Bapa yang menyelamatkan, penebusan Yesus Kristus, dan penghiburan Roh Kudus. Karunia Allah yang menyelamatkan itulah safety net yang dipasang dan menjadi andalan yang dapat dipercaya. Oh saudara-saudara, bukan berarti bahwa hidup di dalam dan bersama Kristus itu berarti jadi mudah dan sepi tantangan. Tidak. Malah tanggung jawab di dunia ini besar. Kita harus menyelesaikan proyeknya Tuhan. Pekerjaannya Tuhan yang dipercayakan kepada Anda dan saya harus kita kerjakan tetap. Dan bukannya bahaya tidak ada, atau ancaman hilang, atau rintangan lenyap. Bukan, tidak, masih ada. Sama seperti para pekerja Golden Gate yang mereka alami. Pada tahap kedua, mereka harus tetap kerja dan masih tetap ada bahaya untuk bisa terjatuh, dan memang ada yang jatuh. Seperti yang Paulus sadari, dan dia katakan sekaligus dia alami sendiri. Penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya, dan pedang. Ayat 35. Semua itu masih ada. Kita masih bisa dibuat terjatuh karenanya, dibuat sedih, dibuat menangis, kesakitan, bahkan mati secara fisik oleh semuanya itu. Sama seperti yang dialami oleh para saudara seiman kita yang disiksa, dianiaya, dibom, ditembak, bahkan dipenggal kepalanya di beberapa bagian bumi seperti Irak, Mesir, Pakistan, Kenya, yang dikuasai oleh kaum ekstrim radikal Islamic State, IS. Namun, kejatuhan seperti itu tetap hanya sanggup membunuh tubuh, bukan jiwa. Dan kejatuhan seperti itu sebenarnya cuma melemparkan para martir yang mati itu ke dalam pelukan jaring pengaman, safety net yang paling aman, yaitu pangkuan Allah Bapa. Mereka tak sanggup membunuh jiwa, sebab Allah di pihak mereka.
Itu sebabnya saudara dari sejak dulu abad pertama sampai abad 21 ini, persecution yang dilakukan atas anak-anak Tuhan tidak pernah memadamkan api iman Kristen. Tidak pernah. Justru membuatnya lebih tangguh. Sebab para martir itu tahu jaring pengaman sudah terbentang. Kematian sekalipun tidak sanggup memisahkan mereka dari kasih dan anugerah Kristus. Mati pun mereka tetap ada dalam genggaman tangan Allah Bapa. Safety net itu aman terpasang. Itu sebabnya para martir itu sungguh berani. Saudara sekalian, tentu tidak semua orang Kristen dipanggil menjadi martir. Oh, itu karunia istimewa. Tetapi semua orang Kristen dipanggil untuk menjadi pemberani. Berani menatap cobaan dan tantangan hidup. Sebab bahaya yang terbesar sudah tidak ada. Jaring atau jala pengaman sudah tersedia. Keselamatan telah dikaruniakan. Rintangan lainnya hadapi. Saudara, saya mau memberikan perumpamaan anak-anak sekolah di Amerika ini. Dari SD sampai SMA. Biaya sekolah sudah di backup oleh negara. Tidak perlu bayar. Itu namanya sekolah di sini. Dari SD sampai SMA. Tapi tugas murid adalah belajar. Kalau soal belajar, itu bukan tanggung jawab negara. Itu tanggung jawab tiap-tiap murid. Mereka harus belajar keras. Mereka harus membuat assignment, tugas, melakukan tes-tesnya dengan baik. Dari awal sampai akhir. Itu challenge mereka. Tetapi soal bayar uang sekolahnya, itu tidak menjadi bagian yang mereka harus khawatirkan. Sebab itu di backup oleh negara. Lain dengan anak-anak di Indonesia. Mereka harus mikir tiap bulan bayar uang sekolah. Itu perbedaan yang sangat besar. Ada banyak orang yang cemas. Karena bulan depan masih bisa bayar enggak sekolah ini. Karena kalau tidak berarti keluar. Tetapi di sini tidak. Ada safety net-nya. Untuk sekolah pasti dijamin. Hanya belajarnya itu tugasmu. Bukan tugas pemerintah. Bukan tugas negara. Bukan tugas orang lain. Tiap individu, tiap siswa harus belajar. Challenge-nya harus dihadapi. Saya mau katakan itulah hidup di dalam Kristus. Bagian yang terbesarnya sudah dijamin. Keselamatan dari maut sudah diberikan. Allah tidak lagi memusuhi manusia. Allah itu di pihak kita. Kita tidak akan pernah menghadapi maut. Safety net itu sudah dipasang. Tapi challenges di dalam hidup harus saya dan Anda hadapi dengan berani. Kita harus bekerja. Kita harus belajar. Kita harus berusaha. Kita harus berani menghadapi tantangan. Kita harus memperbaiki apa yang salah. Kita harus berani berubah kalau kita itu tidak benar. Dan seterusnya. Semua challenge di dalam hidup tetap harus kita hadapi. Tetapi satu perkara yang kita tidak mungkin hadapi sudah diselesaikan, di backup oleh Kristus. Itulah hidup
di dalam Kristus. Rintangan di dalam hidup harus kita hadapi. Bahkan kalau sampai mati pun, kata Paulus, kita ini berjumpa Kristus. Maka Paulus dengan berani berkata, bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Kalau untuk orang yang sudah bisa berkata begini, saudara, apa lagi yang dia takuti? Mati pun keuntungan. Sebab itu hidup akan aku perjuangkan. Sebab hidup ini patut diperjuangkan. Dan kita membaca ayat ini jangan berhenti sampai di sini. Sebab ayat itu nanti masih berlanjut. Paulus berkata begini dalam Filipi 1. Tetapi jika aku harus hidup, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Dan dalam keyakinan ini, tahulah aku akan tinggal, artinya aku akan hidup, supaya kamu makin maju dan bersuka cita dalam iman. Filipi 1 ayat 22 sampai 25. Ini orang yang berani mati dalam arti yang sebenarnya. Bukan orang yang nekat minta mati, bunuh diri karena takut hidup. Bukan. Tapi orang ini orang yang berani mati dalam arti yang sebenarnya. Dan otomatis orang yang berani mati dalam arti sebenarnya berani hidup dan merampungkan tugasnya. Itu sebabnya Paulus berkata hidup adalah Kristus dan mati itu keuntungan. Safety netnya sudah dipasang. So, apalagi yang saya mesti takutkan? Hidup ini apapun tantangannya, saya harus hadapi, saya selesaikan. Bagiku hidup adalah bekerja, memberi buah. Produktif. Justru karena para pekerja Golden Gate di tahap kedua tahu jaringan pengaman telah dipasang. Mereka dengan tenang dan giat bekerja sampai proyek selesai. Begitupun seharusnya orang Kristen. Karena tahu keselamatannya sudah dijamin. Jala pengamanan sudah terpasang kokoh. Maka dirinya tidak lagi mencari selamat atau aman sendiri. Tidak cuma mencemasi nasibnya sendiri. Tetapi giat bekerja dan melayani. Punya semangat juang yang tinggi. Dan terus melahirkan karya-karya positif sebisa mungkin di dalam hidupnya. Sebab apa? Sebab dia tenang. Dan karena dia tenang, safety net sudah terpasang. Saya kerja lebih produktif. Itulah harusnya hidup orang Kristen. Meski ada hambatan, dia akan tetap berusaha menyelesaikan tugasnya di dunia dengan sebaik-baiknya. Sekecil dan sesederhana apapun tugas itu. Anda dan saya, orang Kristen? Jika ya, sadarilah Allah di pihak kita. Dan jika Allah di pihak kita, hidup dan bekerjalah sebagai seorang pemenang. Sebab, seperti kata Paulus di ayat 37, kita ini lebih daripada orang-orang yang menang. Oleh karena Dia yang telah mengasihi kita. Amin.